itu terdengar lagi menelan air ludahnya pelan sebelum berbalik badan dan dengan sikap keluar lampu yang berada di samping kulkas. Apa yang kau lakukan di sini? Begitu lampu menyala, Ian hampir saja mengeluarkan umpatannya saat melihat Taeyong sedang meneguk segelas whisky. Pria itu menarik Ian sekilas yang masih memasang wajah terkejutnya, lalu kembali menuangkan whisky di gelas dan meneguknya hingga tak tersisa. Tim Taeyong, tegur Ian setelah membentak. Dia kesal karena Taeyong yang mengabaikannya, ditambah keadaan pria itu yang sangat berantakan. Rambutnya sudah tidak berbentuk dengan dua kancing atas kemejanya yang terbuka. Tanpa sepatah kata lagi, Ian pelan mundur untuk meninggalkan Taeyong. Tampaknya pada waktu 2 langkah Ian berhasil meninggalkan tempatnya saat Taeyong menarik pergelangan tangannya dan membawanya ke dalam dekapan hangat pria itu. Ian yang terkejut menahan napasnya tanpa berniat membalas pelukan Taeyong yang makin lama terasa makin erat. Dia dapat menghirup bau alkohol yang sangat pekat ketika dia kembali bernapas. Tempo hari Ian pernah bertanya pada Taeyong bagaimana kalau mantan istri pria itu kembali, dan jawaban Taeyong adalah sampai yang harus berada di tempatnya. Taeyong mengibaratkan Taeyong sebagai sampah. Ia yang mendengar jawaban pria itu hanya tertawa karena menurutnya Taeyong merasa sangat jijik dengan Hyejin. Setelah itu Ian mengajukan satu pertanyaan lagi dan harus memakan waktu untuk menerima jawaban dari Taeyong. Bagaimanapun ia seperti tak berhak tahu siapa ibu kandungnya kan, dan jawaban pria itu adalah ada saatnya mereka bertemu nanti. Tapi sampai mati pun aku tidak pernah rela jika Hyejin mengambil Jasper dari tanganku. Dia melepas pelukannya dan menatap manik coklat Yen. Lama-lama dia menarik tengkuk belakang ke situ lalu menyatukan mereka. Merasanya seperti Yen sedang minum whisky. Ketika bibir dia menyesap, Tian manis dan pahit itu membuatnya ketagihan dan merasakannya lagi dan lagi. Dia menarik pinggang Yen untuk semakin dekat dengannya sampai tidak ada jarak lagi di antara mereka. Apakah Ian perlu merasa khawatir tentang perasaan yang tiba-tiba memuncak? Ketika gadis itu membuka mata, hal pertama kali dia lihat adalah Taeyong yang sedang terpejam. Kenapa dia baru sadar kalau bulu mata pria itu sangat lentik, lebih lentik daripada miliknya. Dan kenapa dia baru sadar kalau wajah pria itu sangat mengemaskan ketika tidur 11-12 seperti Jasper. Tanpa sadar mereka hanya memikirkan hal seperti ini saja, dia merasa bahagia. Bukan itu maksud Ian. Pria yang sedang
memeluk pinggangnya sementara itu sudah seperti candu baginya tanpa dia sadari, dan itu masuk dalam kategori kabar buruk. Bagaimana bisa Taeyong mengambil seluruh emosi dan perasaannya dengan sangat cepat seperti dia sudah pernah mengenal pria itu sebelumnya? Ketawaku tampan, tidak usah memandangku seperti itu. Yan tersentak mendengar suara Tae yang masih memejamkan matanya. Kau sudah bangun, tanya Yan. Tak kenapa suaranya malah menjadi gagap. Tae membuka mata sebentar, senyum lebar. Dia menatap Yan lambat, lalu mengajak bibir. Ke situ sebentar. Aku seperti mendapat dejavu kemarin, ujar pria itu, masih dengan senyumnya yang terlihat bodoh. Aku mau mencobanya sekali lagi, tanya Taeyong sambil mengedipkan di sebelah. Matanya berniat menggoda Yan, tapi hasilnya terlihat plot di mata gadis itu. Yan menjauh dari Taeyong sontak saja lingkaran tangan pria itu di pinggangnya terlepas. Dia menunjuk Taeyong lalu mengancam, jangan coba-coba berani melakukannya. Taeyong tertawa melihat ekspresi gadis itu yang terlihat panik. Dia tidak memperdulikan ancaman Yan. Dia malah menarik gadis itu ke dalam pelukannya lalu menenggelamkan kepalanya di eluk leher Yan dan menghirup aroma bunga mawar yang menyeruak. Yan tak bisa menahan senyumnya mendapati kebiasaan baru Jasper. Tak lupa juga dia melambaikan tangannya pada Yan yang dibalas dengan lambaian balik darinya. Wanita dengan gaun terletak bermotif buah itu tersenyum miring pada Yan lalu menghampirinya. Kau cukup cepat untuk menghafal wajahku, ujar Yejin. Yan tidak tahu apa maksud Yejin mengajaknya untuk berbicara empat mata di kafe yang biasanya dia kunjungi bersama para ibu dari teman-temannya sekolah Jasper. Terlihat wanita itu sangat tenang di kursinya sambil sekali menyesap hati lalu memperhatikan keluar kaca. Yan yang baru saja akan buka pesan tersebut langsung menghentikan gerakannya dan menatap Yejin tak percaya. Baru saja dia akan membuka mulut, Yejin berkata lebih dulu. Aku tak menyangka jika Taeyong akan seperti itu melupakanku. Tak tahukah wanita yang berada di depan Yan ini kalau Taeyong sudah sangat meladeninya. Bahkan sejak awal mereka berpisah. Itu adalah kenangan buruk bagi Taeyong saat bersama Yejin. Mana ada orang yang mau terus-menerus mengingat kenangan buruk. Yejin, apa kau tidak sadar dirimu itu sudah seperti benalu untuk Taeyong? Tanya Yan sarkastis. Gadis itu kira-kira Yejin akan marah kepadanya karena sudah berkata seolah dia sudah mengajaknya, tapi kini dia malah tertawa. Ujar Yejin percaya dia setelah merasakan tawanya. Oke, Yan hanya bisa melongo. Wanita itu sudah seperti si psikolog di matanya. Teruslah Taeyong bilang padanya kalau pria itu tak menginginkan Yejin, dan Yejin bilang pada Yan jika Taeyong masih mencintainya.
Yen bisa menghitung dengan jari sudah berapa kali jam kandungan yang mengandung alkohol selama 2 bulan ini. Dulu saat masih di London, minuman seperti itu sudah menjadi kewajiban untuk diteguknya. Sudah 2 kali bir dihabiskan ke situ, terhitung sejak 1 jam yang lalu. Dia tidak tahu bir milik siapa. Dia menemukannya di kulkas lalu mengambilnya. Ian masih menggenggam kaleng bir itu karena netranya menatap mobil teh yang baru diparkir di garasi dari jendela balkon kamarnya, dan tanpa sadar menjatuhkan kaleng bir itu sampai isinya yang tersisa jatuh ke lantai. Setelah mendengar perkataan Agent tadi siang, Ian menjadi tidak fokus melakukan sesuatu. Seperti barusan, dia menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran dan kemungkinan buruknya tadi. Ian menjambak rambutnya sendiri karena merasa frustasi. Kenapa perkataan Agent selalu terngiang di benaknya? Itu membuatnya tidak nyaman. Dan kenapa juga dia harus merasa frustasi jika dia tidak memiliki perasaan apapun pada Taehyung? Kemarin malam itu hanyalah one night stand dan tidak lebih. Ian tahu itu dengan sangat jelas. Dia tidak memiliki perasaan apapun, tidak boleh sampai terjadi. Jangan menjambak rambutku seperti itu, nanti kau cepat botak. Taehyung menyingkirkan tangan Ian dari kepalanya lalu duduk di sampingnya di situ. Kenapa kau tidak membalas pesanku? Tanyanya sambil memperhatikan kaleng-kaleng bir yang berada di lantai. Kalau Taehyung terus seperti ini, kalau Taehyung membuatnya semakin rumit, kalau Taehyung memperlakukannya seperti ini terus, bagaimana bisa Ian baik-baik saja? Gimana Ian mengantungkan kalimatnya? Jika aku ingin memutuskan kontrak itu dan pergi dari sisimu. Senyum Taehyung luntur seketika digantikan raut tanpa ekspresi. Lee Ye-jin mungkin sudah 100 kali mengumpat dirinya sendiri atas kebohongannya di masa lalu, dan sudah termakan omongan pria itu sampai rela mengkhianati pesan hidupnya di mata Tuhan dan hukum, hingga akhirnya dia menyesali segala perbuatannya. Selama bertahun-tahun Ye-jin menetap di negara orang dan hidup bersama pria itu tanpa status yang jelas. Pria itu bosan dan meninggalkannya setahun lalu. Selama setahun itu pula dia merenungi segala perbuatannya. Sayang, ekspektasinya kalau Theo masih mencintainya dan menunggunya adalah salah besar. Pria itu sudah memiliki gadis baru, malah yang dia dengar jika gadis itu akan menggantikan posisinya. Dia tahu itu bodoh, tapi di satu sisi dia juga egois. Beberapa hari lalu Nyonya menemui Ye-jin. Wanita itu memberi secerca harapan padanya bahwa dia bisa saja merebut Taehyung kembali. Jahat memang, tapi Ye-jin tetap memaksakan egonya bahwa dia juga ingin bahagia. Tidak adil jika semua ini terjadi dengan satu pihak saja yang merasa bahagia.
Sebesarkah Ye-Jin akan dengan mudah menyerah hanya karena Taeyong dengan terang-terangan mengatakan kebencian padanya. Dia tidak mampu menampung air matanya lagi, sesak menjulur di dadanya. Kenapa kau seperti ini? Kau bukan Kim Taeyong yang aku kenal. Pihak Ye-Jin membuat sisi kafe memandangnya. Jangan samakan aku seperti Taeyong yang dulu. Aku sudah berubah, Ye-Jin. Sekarang kau bukan pria bodoh lagi yang bisa senaknya kau permainkan. Ujar Taeyong di suara tenang dengan amarah yang menggemuruh. Sudah berapa kali aku bilang aku tidak bisa kembali padamu. Kumohon, Ye-Jin tetap menjadi wanita keras kepala yang Taeyong kenal. Taeyong beranjak dari kursinya. Dia merasa tidak pembahasan kali ini hanya membuang waktunya saja. Kalau bukan ibunya yang menyuruh untuk datang, dia pasti tidak akan menemui Ye-Jin hari ini. Sebelum akhir kaki, Taeyong berkata pada Ye-Jin, kau bilangnya bukan jika kau masih mencintaiku, Ye-Jin. Cinta tak bisa hanya menenangkan itu saja. Kau harus belajar membuka lembaran baru yang hidup. Sebenci apapun Taeyong pada Ye-Jin, tetap saja wanita itu pernah menjadi kenangan manis dalam hidupnya dan ibu dari anaknya. Taeyong berjalan keluar kafe, meninggalkan Ye-Jin yang masih menangis. Ye-Jin yang masih duduk di depan jendela hanya memandang riuhnya air hujan tanpa berkata apa-apa. Pandangannya kosong lurus menatap jendela. Terhitung sudah 2 jam Ye-Jin di sana tanpa wanita itu sadari setetes air mata jatuh dari pelupuk mata kirinya. Ye-Jin merasakan basah sewaktu mengusap pipinya dan air mata itu malah terus mengalir. Dia menangis lagi untuk hari ini. Sebelumnya Ye-Jin belum pernah merasakan frustasi sebesar ini. Dia ingin saja rasanya ini terlalu berat dan dia tidak sanggup untuk menopangnya seorang diri. Tanpa itu salah satu jalan keluar. Ya, adalah jalan keluar dari semua ini. Ye-Jin mengambil dia terletak tidak jauh darinya. Dia menatap pantulan dirinya yang ada di itu dengan datar. Satu kata, menyedihkan. Setelah cukup lama memandangi diri dalam diam, Ye-Jin melakukan hal di luar akal sehatnya.